Uhuy, uhuy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat cek ini bidan. Selamat siang juga teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 kelas 11 IPA 2. Saya sendiri Kurnia Suci Chandrika Mahanati. Dan saya Fianto Kurniawan selaku yang mewawancarai. Dan di sini kita punya ibu bidan yang sangat amat cantik. Mungkin ibu bisa perkenalan? Perkenalkan, nama saya Bidan Yanda Julianti. Umur saya 38 tahun. Saya sudah bekerja selama kurang lebih 10 tahun. Dan saya buka praktek. Ibu kebetulan buka prakteknya di mana? Kebetulan saya buka prakteknya di rumah saya sendiri biar terjangkau dengan anak-anak dan suami. Itu kan berarti ibu buka praktiknya selama 10 tahun ya? Kurang lebih. Berarti Pak lulus dari pendidikan langsung? Enggak, saya lulus dari pendidikan, sempat kerja di klinik, sempat kerja di rumah sakit, menikah dan akhirnya besar. Tapi kesan ibu selama jadi bidan ada kesan kayak menyenangkan dan mendidikannya nggak sih? Banyak, Bukannya ibu. banyak menyenangkannya, apa ya, bisa mengobati orang, dia bisa Membantu lah. membantu orang, pokoknya banyak deh. Terus menyedihkannya, ya kadang suka dicaci maki sama pasien. Oh, itu sempat ada ibu? Banyak. Kadang kan pasien ini pengennya cepat, sedangkan kadang tuh kan masih ngantri di belakang. Banyak lah pokoknya kita ditanya. Selama ibu menjalani 10 tahun ada total ya? Kurang lebih. Yang kurang lebih 10 tahun buka praktik, kerja di klinik rumah sakit. Itu kira-kira pasti ada pengalaman yang paling berkesan menurut ibu tuh saat terjadi apa ya? Terutama kalau umum ya, untuk penyakit umum pengalamannya itu saya mengobati luka-luka diabetes. Terus kalau penyakit tentang kebidanan ya, kesehatan reproduksi itu, saya pernah menangani remaja, dia sering keputihan, nggak tahu orang tuanya itu, nggak tahu ternyata dia itu seks bebas. Pengalamannya seperti itu. Makanya saya di sini ngasih tahu kalau bisa ya remaja-remaja sekarang jangan sampai terkena seks bebas. Pokoknya itu rugi banget buat diri sendiri deh. Karena kalau biasanya kalau orang laki kan nggak pernah mau tahu ya, terutama yang perempuan nih, jangan mau jadi cewek murahan, intinya seperti itu. Nah ibu selama udah menjalani klinik di rumah sakit sampai buka praktik sendiri, itu pasti kan ada berbagai macam pasien yang datang ke ibu ya. Itu kira-kira umur pasien yang pernah ibu tangani itu di umur berapa? Pernah ada 13 sampai 14 tahun. Itu dia berarti sendiri Awalnya sendiri dia bilang itu memang pendidikan. Dia bilang pertama keluhannya sering keputihan. Terus pas dibilang ayo periksa dalam, pertama nggak mau tuh. Saya minta obat keputihan aja, kasihlah obat ya. Terus pas 3 hari kemudian dia balik lagi, kok belum sembuh. Terus dikasih lagi tuh dengan dosis yang agak tinggi. Terus balik lagi 2 hari lagi sama orang tuanya bilang ini kok belum sembuh gitu. Terus saya bilang gimana kalau periksa dalam, gitu kan. Nah pas periksa dalam pertama si anaknya menolak, tapi si ibunya bilang udah nggak apa-apa biar ketahuan penyakitnya apa. Setelah periksa dalam, di situ mohon maaf ya, di situ terjadi keputihan yang sudah berbau dan hitam. Nah, itu untuk keputihan sendiri berarti ada perbedaan ibu, ada yang. Nah itu untuk keputihan normal sendiri itu seperti apa? Biasanya keputihan normal sendiri itu biasanya kayak susu. Nah kalau ini kan sudah nggak normal ya, sudah berbau, sudah hijau. Nah pas kita tanya, mungkin karena sama orang tuanya ya, sama mamanya dia nggak ngakuin ini. Terus kita jelasin ke orang tuanya gimana perkembangan anaknya nih, kalau di rumah gimana.
dia bilang sekolah pulang tepat waktu ini, tapi kan ibunya nggak mungkin nganterin ini kan sekolah sampai dia pulang mungkin nggak mungkin kan. Terus akhirnya ditanya lagi, pelan-pelan dia kenapa suka berhubungan. Hubungannya itu bukan sama satu orang aja. Setelah ini dia benar. Nah itu kalau udah bagian terlalu itu bukan pihak kami, jadi ada dokter yang lain, dokter spesialis kandungan. Kita gitu. Oh ya Bu, kalau untuk kenakalan remaja laki-laki kan biasanya mereka bercanda kayak tendang-tendangan kayak alat kelamin itu tuh bisa mempengaruhi nggak sih Bu? Mempengaruhi. Jadi apabila nanti kena skrotum atau telurnya ya, nah itu jangan sampai itu tidak bagus. Oh, bisa menyebabkan nanti infeksi. Oh, biar sedikit terlebih ibu tentang keputihan tadi. Berarti keputihan itu termasuk wajar, normal atau tidak sih dialami sama wanita? Semua wanita mengalami keputihan. Tapi keputihan gimana dulu? Biasanya kan kalau keputihan normal itu kan putih kan, putih, tapi nggak kental. Biasanya kalau yang kental itu ya karena bisa jadi dari pola makan atau apa namanya, nah ini garis tanah dalamnya berapa kali sehari gitu. Terus kulitnya bisa jadi kurang bersih makan. Terus biasanya kadang masuk majoran. Jadi termasuk normal ya kalau untuk keputihan ini. Berarti Yang penting ya, yang penting tadi tidak berbau dan tidak berwarna hijau. Terus tidak gatal yang berlebihan. ada Jadi masih kalau udah itu semua ya, itu udah penyakit infeksi kelamin, saluran kemih. tuh berarti penyebab dari keputihan sendiri itu apa sih? Itu tadi bisa jadi juga dengan dari pasangan. Makanya untuk para remaja jangan sampai deh minta ganti pasangan. Di sini kan kami sedang melakukan penelitian terhadap dampak gaya hidup dan pola konsumsi pada remaja berkaitan dengan kesuburan maupun potensi infeksitas. Mungkin kami ingin memahami terlebih dahulu di bidang menurut medis itu infertilitas itu apa sih? Infertilitas. Infertilitas itu apa sih Ibu? Jadi maksud infertilitas di sini adalah sistem organ reproduksi yang kurang berkembang atau bisa dibilang itu adalah seperti apa ya, masa kesuburan yang kurang gitu, berpengaruh tentang keturunan atau kesuburan organ reproduksi. Jadi genetik tuh ngaruh ya? Ngaruh banget. Nah, selain dari genetik itu kan pasti ada satu dua hal ya, yaitu kira-kira ada nggak sih Bu makanan atau minuman yang dapat mencegah ya, Itu infertil. iya. Ya ada. Jadi makanan dan minuman itu untuk mencegah infertilitas itu terutama kita harus mengandung makanan-makanan seperti sayuran ya, sayuran, buah, susu, vitamin. Nah dari sayuran itu sendiri kita kalau bisa itu harus memakan sayuran-sayuran hijau seperti kacang-kacangan karena itu bagus untuk organ reproduksi. Terus vitamin jangan lupa, terus buahan itu kita kalau yang bagus itu kita alpukat karena di situ mengandung asam folatnya banyak untuk organ reproduksi, terutama untuk yang kesuburannya. Itu tadi makanan yang untuk meningkatkan kesuburan ya Bu? Kalau paparan asap rokok Bu, baik secara aktif maupun pasif dapat mempengaruhi kesuburan seseorang. Sejauh mana dampak apabila setiap hari terpapar asap rokok Bu? Ya, sangat mempengaruhi dan dampaknya itu sangat tidak baik ya untuk reproduksi atau untuk kesuburan kita. Terutama kenapa? Karena tidak baiknya karena di asap rokok itu mengandung zat-zat kimia yang sangat menghancurkan untuk Jadi kesuburan. kalau udah terkena asap rokok dari usia remaja itu,
Ya, Makanya dia lebih bakal parah apa bisa dicegah apa. bisa dicegah dengan cara untuk mengurangi rokok. Baik yang aktif mau yang pasif sama, itu pengaruhnya sangat mempengaruhi. itu teman-teman ingat ya, nggak boleh merokok. Jadi hindari asap rokok dari perempuan ataupun Untuk kesehatan ya. ya betul. Yes, denger yes. Ya ibu, kan biasanya anak-anak kecil atau seusia kita kan suka gede pakai plastik ya ibu. Plastik styrofoam itu kira-kira ada ngaruh atau tidak? Ya, pasti ada pengaruhnya untuk kayak plastik, styrofoam, atau makanan-makanan junk food ya. Biasanya kan anak-anak sekarang kan senang yang junk food ya, maksudnya yang instan-instan ya, itu sangat mempengaruhi karena di situ banyak zat-zat kimia yang tidak bagus untuk organ kita sendiri. Organ reproduksi untuk kesuburan kita sendiri sangat amat tidak bagus. Tapi kalau makanan yang terlalu pedas, waduh, itu ngaruh buat kesuburan tidak? Kalau bisa makanan yang sehat, jangan terlalu pedas, dan kalau bisa kurangin junk foodnya, karena itu sangat amat tidak. Nah, Bu, bagaimana dengan konsumsi makanan minuman yang mengandung pengawet buatan, pewarna sintetik maupun penyedap seperti MSG terhadap kesuburan seseorang? Itu juga sangat amat tidak baik ya, maksudnya kayak nggak boleh lah gitu, jangan, karena itu juga kan mengandung zat-zat kimia juga. Karena zat kimia itu sangat banget nggak bagus buat kesuburan kita, terutama buat organ reproduksi kita. Itu pengaruhnya banget. Kan kalau untuk remaja kayak usia kita ini mau banget dengan kopi ya gitu. Kafein Kan setahu aku di dalam kopi itu kan ada kafein. Kafein itu tuh juga sangat pengaruh gitu. sama, dia tidak bagus. Terlalu banyak kafein pun akan mempengaruhi. Jadi kalau mau ngopi pun boleh nih, tapi jangan terlalu sering. Jadi kalau sehari sekali tuh, Ya nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa agak dikurangi, jadi 2 hari sekali atau Iya, ini, karena itu mempengaruhi. Sama untuk laki-laki ya, untuk laki-laki kalau bisa kurangi. nah, kalau yang buat minuman bersoda tuh, Bu, Sama. sama. Nah, itu dia sangat amat tidak bagus, karena kan ada zat-zat kimia juga. Tapi kalau usia remaja sekarang kan banyak juga yang mengonsumsi alkohol. Itu sudah tidak boleh. Alkohol, obat-obatan, jangan kan itu ya, kopi aja nggak boleh kan? Iya. Kopi aja nggak boleh, terus yang makanan plastik aja tadi nggak boleh kan, maksudnya junk food, gitu. Apalagi itu sangat amat tidak bagus buat Kalau kesuburan. yang kayak narkoba juga, Bu. Oh iya, tadi kan dari narkoba, obat-obatan, udah. Benar. Tidak. Nah, kan zaman sekarang tuh anak seusia kita tuh masih belum apa ya, ibarat kata baru kita udah ketemuan dengan obat-obatan ya Bu ya. Obat-obatan di sini bukan obat-obatan yang kayak narkoba, sebenarnya itu bukan, maksudnya kayak obat-obatan contoh misal susah tidur terus suka diminum paracetamol atau suka diminum antimol seperti itu Bu. Itu kan setiap tubuh itu kan punya dosisnya masing-masing ya Bu. Itu apakah ketika dosisnya dia sudah tinggi itu mempengaruhi atau tidak ya kesuburan? Mempengaruhi. Sebaiknya sih jangan terlalu minum obat-obatan atau kayak kecanduan berarti kalau gitu kan. Banyak juga kan ya, Bu, yang anak muda kalau buat kayak susah tidur nih dia minum paracetamol sebelum tidur, padahal kayak lagi nggak ada kendala kayak pusing, sakit. Berarti gitu. itu dia lebih ke stres. Iya, jatuhnya. kayak obat penenang gitu. Iya. Nggak bagus. Kalau sebenarnya kalau untuk ibu hamil ya, ibu hamil sebenarnya kalau pusing, kalau panas itu obatnya paracetamol ya. Tapi kalau diminum terlalu sering, berkepanjangan itu efeknya juga nggak bagus. Lebih baik buat kesehatan, apalagi untuk ibu hamil. Nah, Bu, banyak remaja yang malas berolahraga. Ada apa pengaruhnya remaja yang rajin berolahraga dengan hobinya seharian berbahan terhadap kesuburan sistem reproduksi mereka? Ya, orang yang berolahraga itu cenderung dia lebih sehat dibandingkan orang yang rebahan, males, gerak, itu dia kesuburannya. Nah, Bu, kadang kan saya juga suka latihan nih. Latihan itu kadang di atas 5 jam. Gitu. Nah itu udah over. Udah apa? Obat pun juga nggak boleh, Nggak jadi boleh. harus stabil. Iya, minimal olahraga itu kan 1 atau 2 jam kan. Selebihnya itu ya kesenangan, biasanya hobi. Terus sebenarnya Bu,
kan kalau tadi olahraga itu mempengaruhi. Kalau yang obesitas gimana nih? Kalau obesitas, gemukan itu sangat tidak bagus, dapat menyebabkan infeksi. Kalau kesuburan bisa dilihat secara fisik terhadap penampilan seseorang, misal wanita yang bertubuh montok dinilai lebih subur, atau pria yang berbadan kekar dinilai lebih subur. Itu gimana tuh? Enggak. Jadi bisa aja apa namanya, mau yang kurus, mau yang gemuk, itu nggak ada pengaruhnya. Berarti yang orang-orang ngomong semisal ih kamu jangan kurus jadi perempuan nanti bisa Enggak. oh berarti ya. Bisa jadi orang yang kurus itu karena olahraga jadi dia lebih cepat. Bisa jadi orang yang montok atau yang gemuk malah olahraga. Ibu, kalau polusi udara misal dari asap pabrik maupun kendaraan berpengaruh terhadap kesuburan seseorang. Iya, berpengaruh. Karena kan asap-asapnya polusi udara kan tidak bagus. Karena pencemaran industri jadi nggak bagus. Kira-kira sejauh mana sih tingkat stres untuk mempengaruhi kesuburan sendiri? Ya, untuk tingkat stres itu sangat mempengaruhi ya. Terutama untuk ibu hamil. Jadi dia itu mempengaruhi kejaninnya. Sangat mempengaruhi. Jadi apabila kita hamil itu jangan sampai stres kalau bisa. Apalagi untuk organ-organ reproduksi yang kayak ada program hamil nih, mau program hamil, kita stres itu nggak akan berubah, nggak akan jadi karena apa? Itu udah stres duluan. Ya kan saya banyak tuh melihat di sosial media, banyak orang yang menggugurkan kandungan karena mereka belum siap. Karena mungkin siap itu cuma sepihak dari suami doang, tidak pihak apa istrinya. Kayak tiba-tiba kayak dianugerahnya atau gimana itu gue pengaruh juga ya untuk stres. Iya, sangat mempengaruhi. Tidak apa. Sangat mempengaruhi. Kalau bisa Lanjut aja. jangan sampai stres atau kalau belum siap lebih baik KB dulu. Kalau sudah stres itu kesian ke janinnya nantinya, bisa jadi atau bisa jadi lahirnya prematur gitu. Jadi kalau udah tahu hamil nih lebih baik nggak usah stres, hadapin. Kalau memang udah nikah nggak mau hamil dulu, lebih baik KB dulu daripada nanti digugurin, lebih baik KB dulu. Ini sebenarnya sudah tentang bayi prematur ya apa gitu ya. Wah, berarti bayi prematur itu tuh bisa dibilang jadinya bayi prematur tuh karena ada kesalahan. Bisa jadi ibunya stres, bisa jadi karena kecapean, bisa jadi karena pola makannya, atau bisa jadi karena dia itu tidak mengkonsumsi asam folat atau obat-obatan. Nah, Bu, kebanyakan kan teman laki-laki saya ini saat ini bermain game ya, game online yang kayak nggak kenal waktu tuh, bahkan begadang hingga larut malam atau dini hari. Adakah pengaruhnya hal tersebut terhadap perkembangan organ reproduksi dan kesuburan mereka itu? Sangat mempengaruhi karena bermain game online lewat HP itu tidak bagus karena jadi itu terutama untuk laki-laki ya, apalagi kalau main HP terlalu sering atau taruh HP di kantong saku atau kantong celana ya itu tidak bagus karena ada sinar-sinarnya itu, sinar radiasinya itu dapat mempengaruhi kesuburan. Jadi itu sperma nggak bagus. Itu nggak terkena langsung perkaran ke organ reproduksi, kita tetap bisa melakukan hal itu kan bisa. Kan banyak yang pria yang gemar touring gitu, nah menggunakan sepeda motor duduk berjam-jam selama perjalanan. Ada pengaruhnya terhadap kesuburan dan organ reproduksi mereka nggak gitu? Kalau untuk touring itu sebenarnya ya mungkin pengaruhnya nggak terlalu banyak ya itu karena mungkin kenapa dibilang pengaruhnya nggak terlalu banyak karena mungkin kan dia juga kan ini mana turun kan duduk terus ya. Iya. Duduk terus jadi suka banyak gerak kan jadi dia berpengaruh dan tidak berpengaruh gitu. Jadi 50-50 berpengaruhnya itu kenapa
kalau dia pakaiannya ketat. Jadi karena duduk terus nih, tandanya dia turunnya pakai celana levis. Iya, levis yang Kan biasanya kalau orang turun itu kan pakai celana levis kan, ketat kan. Nah itu sangat tidak bagus. Gitu. Apalagi ditambah kan turun kan berjam-jam naik motornya. Di sini kan ketat kan, nggak banyak gerak gitu. Itu sangat mempengaruhi. Gitu. Jadi kalau pas mau turun itu nanti berapa jam ini istirahat dulu. Tapi kan nggak mungkin kan orang turun di mana-mana kan berapa jam. Uangnya pulang. Ya udah sama bayar aja. Iya ibu, tadi kan laki-laki itu berpengaruh ya bu. Emang dia dia. ingat ya dimasukin juga aja, nggak apa biar ramadan kayak gitu. Tadi kalau untuk laki-laki berpengaruh ya bu, karena dia pakai celana. Kalau untuk perempuan itu mana sih? Berpengaruh. Sebaiknya sebenarnya sih ya kalau perempuan itu kalau tidur itu bagus itu. Karena jadi biar organ reproduksi itu bagus gitu. Jadi tidak terlalu panas juga, jadi ketahanan juga bagus gitu. Tapi kan memang ada risiko ya kalau tidur itu nggak pakai tanah dalam gitu. Jadi sebaiknya kalau mau perempuan atau laki kalau pakai baju atau celana itu ya, terutama celana ya, jangan terlalu ketat, benar-benar mempengaruhi. Nah Bu, katanya remaja saat ini kan terpapar konten pornografi sehingga cenderung melakukan pengamatian atau masturbasi. Apakah ada pengaruhnya kegiatan tersebut? Sangat tidak bagus. Karena untuk suami istri pun itu, kalau untuk berhubungan aja itu paling bagusnya 2 atau 3 kali seminggu. Seminggu itu 2 atau 3 kali. Apabila kalau dilakukan setiap kali itu sangat tidak bagus. Terutama untuk spermanya jadi kurang berkembang. Jadi walaupun dia spermanya keluar nih, belum tentu itu baik. Bisa jadi itu cuma gerak-gerak aja, tapi nggak kurangnya sperma yang baik. Itu cara kita bisa tahu sperma yang baik sama sperma yang Biasanya ya kalau sperma dilihat dari kasat mata ya, kita dari kita lihat dari ininya, kalau sperma yang bagus itu biasanya kental. Sperma yang tidak bagus itu dia cenderung lebih cair. Makanya untuk onani ya atau masturbasi itu kurang bagus. Jadi untuk reproduksi ke depannya nggak bagus. Terutama kalau lagi yang biasanya wanita-wanita pasangan suami istri nih yang baru-baru pengen cepat hamil. Dia ini berhubungan tiap hari itu tidak bagus. Karena kan sperma itu kan bagusnya seminggu itu keluar 2-3 kali. Kalau tiap hari Dan beberapa kan ada istilah seseorang yang terdiri sehingga tidak memiliki kemampuan berproduksi. Ya, bagaimanakah mekanismenya hingga orang tersebut tidak mampu berreproduksi lagi? kebiri itu bisa dikatakan sama dengan steril. Ya. Nah, steril itu adalah jadi ini ya. Alat reproduksi itu satu otot ada yang diputus, ya. Nah, nanti bisa jadi dia udah nggak akan bisa hamil, tapi dia bisa berhubungan. Tapi untuk hamil lagi itu sudah tidak bisa. Konteksnya kebiri itu apa Bu? Maksudnya kayak bahasa zaman sekarang gimana? Saya lupa. Jangan nanya itu. Itu tingkat itu. Iya. kalau untuk sterilisasi tadi kan kata ibu ada itu selalu disambungkan kembali ya untuk biar nggak bisa ada nggak nyala gitu kan ya. Itu dilakukannya Nggak disambungkan kembali, jadi gini. Jadi kayak otot gitu ya, ada salah satu otot yang diputus, nanti diikat
bukan bisa muncul kembali, dia nggak akan bisa kambuh lagi. Jadi otot yang satu ke otot yang satu, dia otot terikat, otot terikat juga. Itu terjadi pada pria atau pada wanita? Pria bisa, wanita bisa. Kalau wanita biasanya dia sesar udah 3 atau 4 kali itu harus wajib di steril. Terus kalau pria biasanya itu kalau yang mempunyai penyakit kayak diabetes. Diabetes itu biasanya kan nanti dia bisa menyebabkan infertil. Oh, jadi biasanya umumnya kalau orang diabetes itu hanya cenderung bisa punya anak. Dia lebih nanti kalau semakin ini bisa menjadi menyebabkan infeksi. Bu, banyak tidak tahu kasus janin yang janinnya mudah mengalami keguguran. Apa yang menyebabkan tersebut? Bu? Yang menyebabkan apa janin ya keguguran? Oh ya, pertama yang menyebabkan keguguran itu biasanya stres. Stres itu sangat mempengaruhi. Yang kedua biasanya karena pola makan. Yang ketiga biasanya karena terlalu banyak gerak. Ya kecapean tidur. Capean, banyak gerak, terus pola makan itu bisa menyebabkan keguguran. Kalau untuk mencegah keguguran itu gimana? Untuk mencegah keguguran ya satu tadi makannya yang teratur. Kalau bisa makan sayuran, buahan, susu, minum vitamin asam folat. Gitu. Yang kedua jangan terlalu aktif atau jangan terlalu banyak gerak. Boleh melakukan nyapu, ngepel, tapi jangan terlalu ekstrim. Ibu, kalau untuk masalah keguguran itu sendiri ya, aku itu sempat dengar katanya dokter tuh suka ngasih nilai ke ibu hamilnya mau dilanjut atau enggak, karena melihat dari janin ini sendiri itu kurang baik. Katanya kalau misalnya dilanjut mungkin bayinya kalau misalnya beneran jadi itu masih basahnya kurang daripada teman-teman yang lainnya gitu kan. Itu penyebabnya apa sih? Biasanya penyebabnya karena dia kurang minum mengkonsumsi obat, terutama asam folat. Karena asam folat itu kan baik untuk perkembangan, pertumbuhan gigi dan tulang. Terus biasanya karena kurang makan sayur. Terus biasanya lagi nih paling pertama itu karena stres. Itu sangat mempengaruhi. Biasanya kalau di USG nih dokternya menyarankan, Bu, ini nanti anaknya kayaknya lahirnya cacat deh. Karena suka ada kayak gitu kan, dia kadang dosis belum seperti itu. Bu, biasanya kadang dokter bilang, Bu, ini kayaknya nanti anaknya kurang gizi deh, karena setiap perkembangan setiap bulannya berat badannya kurang gitu. Bisa jadi itu tadi ibunya stres karena mungkin biasanya kan kalau ibu hamil kan kadang mabok ya, malas makan, malas konsumsi obat. Makanya saya bilang kalau selagi nanti hamil sebaiknya banyakin makan kacang-kacangan, buah-buahan. Kalau buahan itu bagusnya pisang sama kalau sayuran itu bagusnya sayuran-sayuran hijau. Kalau yang kayak posisi kan dia lagi, tapi dia masih beraktualnya gitu. Itu bahaya banget dari badan. Sangat berbahaya, bisa menyebabkan keguguran. Banyak sekali apa pengaruhnya melakukan seks bebas terhadap potensi gangguan kesuburan pada remaja. Seks bebas itu pengaruhnya besar. Karena seks bebas itu kan benar-benar maaf ya, bagus ya. Kita kalau seks bebas sekarang dia bisa menyebabkan penyakit kelamin, terus bisa menyebabkan HIV atau AIDS. Jadi itu pengaruhnya benar-benar luar biasa untuk kesuburan atau untuk reproduksi kita. Baiknya jangan sampai deh. Soalnya penyakitnya itu benar-benar berbahaya. AIDS, HIV. Jadi kita udah pada petik banyak banget ilmu dari ibu Bibira sendiri. Nah, adalah kiranya pesan ibu terhadap para remaja berkaitan dengan hubungan gaya hidup terhadap kesehatan reproduksi. Mungkin bisa. Jadi untuk para remaja ya, untuk terutama putra dan putri ya, para remaja yang masih kayak seumuran inilah yang anak SMA ya, kalau bisa hindari merokok. Terus jangan pakai narkoba ya.
Pokoknya obat-obatan, ngerokok, makan yang sehat, kurangin junk food. Pokoknya udah itu. Hidup yang sehat. Pokoknya harus benar-benar sehat, makannya yang teratur, makan sayur, buah. Iya, Ibu Bidan mungkin sampai di sini dulu wawancara kita kali ini. Terima kasih banyak atas ilmu yang sudah bermanfaat. Makasih juga udah buat ngingetin ke teman-teman semua betapa pentingnya menjaga organ reproduksi ya teman-teman. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.